أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhanur Ilmi. Saya dari kelas 2E jurusan Sastra Inggris. Di sini di video ini saya akan memberikan kesan-pesan saya terhadap e-learning. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang e-learning. Jadi e-learning itu adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan teknologi atau alias bisa disebut juga proses belajar mengajar dengan metode jarak jauh, sehingga kita memerlukan teknologi yang ada saat ini untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar e-learning ini. Misalnya kita bisa menggunakan video call atau WhatsApp atau email dan aplikasi-aplikasi lainnya. Selama situasi pandemi COVID-19 ini, saya sudah cukup lama mengikuti proses kegiatan belajar online seperti ini atau disebut juga e-learning. Sehingga saat ini saya memiliki kesan dan pesan terhadap e-learning. Jadi kesan yang bisa saya ambil dari pembelajaran e-learning ini adalah yang pertama saya akan menyebutkan kesan positifnya dan yang kedua saya akan menyebutkan kesan negatifnya. Untuk kesan yang positif, dengan adanya e-learning ini saya menjadi lebih paham akan pembelajaran, sedikit lebih paham akan pembelajaran mata kuliah, karena ketika dosen menjelaskan di e-learning ini ada rekaman suaranya, sehingga ketika saya tidak mengerti saya bisa mengulangi rekaman suara itu dan menjadi paham gitu. Kemudian kegiatan saya di rumah selama e-learning ini menjadi produktif karena banyak dosen yang memberikan tugas kepada kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi, sehingga sebagian besar kehidupan kami di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas. Dan kemudian kami juga khususnya saya lebih paham mengenai teknologi, karena ternyata masih banyak hal-hal yang belum saya pahami terhadap teknologi, namun karena adanya e-learning ini yang mengharuskan saya menggunakan teknologi, hal-hal yang saya tidak tahu mengenai teknologi menjadi tahu, baik itu di HP ataupun di laptop. Kemudian kesan negatif dari saya karena penggunaan pembelajaran e-learning ini harus menggunakan teknologi berupa HP, laptop. Nah, laptop dan HP tidak akan berfungsi, tidak akan berguna jika tidak ada internet. Sehingga di rumah saya ini harus tersedia internet, harus tersedia data selama 24 jam agar bisa terhubung ke internet, sehingga ketika ada tugas saya bisa langsung melihatnya. Nah, tapi karena hal tersebut kuota yang saya beli menjadi boros karena banyak sekali hal-hal yang kami lakukan bersama dosen. Salah satunya adalah video call. Video call ini cukup banyak memakan kuota. Pokoknya yang bersifat video-video itu cukup banyak memakan kuota, sehingga saya lumayan cukup boros untuk pengisian kuota. Terus pesan dari saya untuk pembelajaran e-learning kali ini adalah
Saya cukup senang untuk belajar di rumah seperti ini, pembelajaran e-learning seperti ini, karena saya tidak perlu ke kampus untuk belajar, jadi cukup di rumah saya sudah bisa mendapatkan ilmu. Nah, pesan yang saya ingin sampaikan, semoga untuk kebijakannya bisa memberikan kuota secara gratis bagi mahasiswa dan mahasiswinya agar bisa lebih optimal lagi untuk mengikuti e-learning ini. Dan kemudian untuk pembelajarannya untuk kami, semoga kami bisa lebih semangat dalam belajar walaupun hanya di rumah, tapi semoga kami tetap semangat. Dan untuk dosennya juga semoga tetap semangat juga untuk menjelaskan materi-materi kepada kami. Dan kemudian semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali bertatap muka seperti biasa, pergi ke kampus seperti biasa, dan beraktivitas seperti biasa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.